Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita lanjutkan materi strategi kebijakan promosi, ya. Strategi dan kebijakan pemasaran dengan chapter strategi promosi yang kedua, ya. Oke. Oke. Di materi strategi promosi yang kedua ini akan kita bahas terkait dengan strategi pemilihan media, dan yang kedua ada strategi copy iklan, ya. Nanti akan kita jelaskan terkait strategi dua strategi ini. Yang pertama, mari kita masuk di strategi yang pertama dalam strategi promosi yang kedua ini, yaitu strategi pemilihan media. Jadi tujuan dari strategi ini lebih kepada memilih media yang tepat dengan tujuan kalau kita tepat memilih media yang kita gunakan dalam komunikasi, pemasaran atau promosi, harapannya pelanggan atau target market kita mengetahui apa yang akan kita sampaikan dan tahu, paham, dan akhirnya harapan kita semua atau pengiklan maupun pemasar yaitu mereka akan melakukan pembelian. Jadi memilih media yang tepat, harapannya pelanggan nantinya juga bisa mengetahui mengenai produk, memahami produk kita, dan akhirnya membeli produk. Faktor yang mempengaruhi yaitu ciri produk. Ya. Ciri produk kita juga menentukan media apa yang kita gunakan. Jenis pesan, pesan dua macam jenis pesan, dua sisi, apakah satu sisi, target market, pasar sasaran juga menjadi pertimbangan pemilihan media apa yang akan kita gunakan. Luas dan jenis, distribusi, anggaran, pastinya juga menjadi pertimbangan. Strategi iklan pesaing juga menjadi pertimbangan apakah kita akan bersaing dengan strategi iklan yang digunakan oleh pesaing. Keunggulan dan kekurangan media itu sendiri. Jadi media yang akan kita pilih juga menjadi pertimbangan kekurangan atau kelebihan dari media tersebut. Oke, prosedur pemilihan media itu ada dua teori yang mendasari atau praktik dalam pemilihan media, yaitu yang pertama cost per thousand contact comparison. Jadi pemilihan media ini berdasarkan jumlah kontak yang terjadi tanpa memperhatikan kualitas kontaknya. Ya, yang penting kira-kira kalau kita menggunakan media, contohnya televisi, berapa jumlah kontak yang akan kita capai, kita reach, ya, pemilihan media. Tetapi faktanya kan tidak semua orang akan memperhatikan pesan atau iklan yang kita tayangkan di dalam sebuah media tersebut. Tapi kembali lagi, ini lebih kepada jumlah kontak, kuantitasnya. Dan konsep teori yang kedua, matching of audience and media karakteristik. Ya, dalam prosedur pemilihan media, kita menentukan target halayak. Halayak atau target market dalam hal ini, ya kalau di komunikasi, target halayak, target audience, ya. Lalu membandingkan karakteristiknya dengan karakteristik berbagai media. Jadi karakteristik media tertentu, media televisi berbeda dengan media radio, sama-sama elektroniknya, atau berbeda pula dengan media internet. Ya. Di dalam internet pun ada berbeda lebih dalam lagi dengan karakteristik halayak sosial media. Ya, di dalam internet juga. Jadi menentukan target halayaknya seperti apa.
Ada orang yang menyatakan kalau di target sosial media mungkin beberapa orang yang jika target halayaknya adalah anak muda, milenial mungkin, atau yang lebih muda lagi, Instagram lebih pas daripada Facebook. Jika mungkin agak setengah tua gitu ya, milenial ada sebagian memang, baby boomer gitu ya, mereka lebih suka sosial medianya pakai Facebook ya, agak menengah dalam hal ini lebih tua daripada yang Instagram, yang menyukai Instagram. Itu salah satu contohnya matching of audience and media characteristics. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang pertama, konsep yang pertama, cost per thousand contact comparison ini, pemilihan media kan berdasarkan jumlah kontak yang terjadi tanpa memperhatikan kualitas kontaknya. Ya. Ternyata banyak pemahaman yang berbeda. Memang kadang-kadang kontak atau jumlah kontak itu yang paling menentukan, tetapi yang sebenarnya lebih kepada exposure. Ya. Di dalam hal ini kontak tidak sama dengan exposure. Exposure itu lebih mendekati peluangnya lebih besar individu atau audiens menangkap pesan iklan dari media tertentu. Jadi exposure itu lebih ke kualitatifnya ya. Peluang setelah kita pertimbangkan tidak semua orang semua kontak yang ada menonton televisi itu akan memperhatikan atau menangkap pesan iklan dari pengiklan atau pemasar ya. Jadi lebih kepada exposure. Exposure lebih tinggi nilainya adalah peluang individu menangkap pesan iklan dari media tertentu. Oke. Prosedur pemilihan media. Oke. Kuantitas atau yang tadi jumlah ya di cost per person sama-sama dengan exposure itu sama-sama pentingnya ya. Kita juga memilih media dengan kuantitas kontak yang lebih memang identik linear ya, lebih dalam hal ini kalau jumlah kontak yang akan dicapai tinggi, exposure-nya juga mengikuti tinggi pula. Tapi kalau exposure lebih lebih spesifik, peluangnya lebih besar lagi, sehingga perlu dikaji dengan dianalisis lebih dalam lagi dengan term istilah yang berbeda, yaitu reach. Ya. Kalau reach ini kita dalam ranah pemasaran atau dunia periklanan, kita menggunakan istilah reach, jangkauan. Jumlah individu yang menerima exposure dari media tertentu minimal sekali dalam periode waktu tertentu. Jadi bahasa sederhananya jangkauan dari media tersebut ya berapa luas, berapa banyak orang yang bisa dijangkau. Sedangkan frekuensi ini terkait dengan berapa kali individu menerima tayangan atau pesan selama periode tertentu. Dalam hal ini frekuensi berapa kali iklan akan diputar itu kan tergantung dari kesepakatan pengiklan dengan media ya, dan itu implikasinya terhadap biaya yang harus dikeluarkan. Ya, mau berapa kali dalam sehari di jam-jam yang banyak target audiens yang merupakan target marketnya dalam jam berapa sampai jam berapa, katakanlah kalau target audiensnya ibu rumah tangga ya mungkin jam 7 sampai jam 10 merupakan prime time ya. Kenapa mereka mungkin pada saat itu posisinya ada di rumah, sedang masak, nonton program yang mereka sukai, yaitu apa? Sinetron, telenovela kalau dulu mungkin, dan yang lain-lain ya. Di waktu itulah merupakan waktu prime yang bisa dimanfaatkan kita memutar iklan berapa kali. Ya, tentunya implikasinya dengan pihak medianya. Oke, impact
Kalau impact ini lebih kepada dampak nilai kualitatif ya, tidak hanya kuantitas tadi, tapi lebih dampak dari iklan yang ditayangkan pada media tertentu. Contohnya begini, impact ini kita melihatnya media itu lebih kepada media yang paling pas, yang paling sesuai dengan target market atau target audiens kita. Ya, contohnya mungkin sama-sama magazine atau apa namanya majalah ya, sama-sama majalahnya. Pada saat kita menjual produk terkait dengan produk anak-anak, ya, yang paling berdampak, memiliki dampak besar, nilai kualitatif yang cukup besar, pastinya majalah anak-anak. Ya, kita bisa beriklan di sana dibandingkan majalah anak muda atau orang dewasa. Ya, atau sebaliknya, jika kita menjual produk atau jasa yang target audiennya adalah anak muda, ya kita harus memilih impact yang paling memiliki dampak yang paling tinggi ya pastinya majalah anak muda. Ya, jangan sampai salah kita memilih sama-sama majalah tapi majalahnya anak-anak atau orang dewasa. Ya, itu salah satu contoh impact. Ya. Jadi nilai kualitatif pada tayangan pada media tertentu. Ya, nilai dampaknya lebih tinggi dibandingkan kita tayangkan di media yang kurang sesuai dengan target audiens kita. Oke, baiklah kita lanjutkan beberapa media, seleksi media, ada TV, radio, outdoor, internet, magazine, newspaper, direct mail, alternatif media. Ini alternatif media nanti kita jelaskan. Yang paling banyak sih yang banyak kita ketahui adalah televisi, radio, outdoor, ya, internet saat ini yang paling booming ya dalam hal ini paling low budget high impact karena hampir semua orang menggunakan internet setiap harinya ya apalagi menggunakan mobile phone teknologi smartphone yang sangat memungkinkan sekali kita menggunakan internet dengan mudah dan murah bahkan sekarang ya biaya internet itu kartu internet sekarang lebih murah daripada beberapa tahun yang lalu. Oke, kita lanjutkan. Alternatif media dalam hal ini kita bisa memilih media pilihan kita. Media cetak, ya ini surat kabar, majalah, dan sebagainya. Media elektronik, televisi, radio, internet, dan sebagainya. Media luar ruangan, ya, pinggir jalan dan tempat umum, billboard, reklame, baliho, dan lain-lain. Dan media lini bawah. Media lini bawah ini media yang digunakan untuk mengiklankan produk, ya, sekaligus menjual ya kadang-kadang. Ya, memang ada yang mahal biayanya seperti pameran ya, pameran kan cukup mahal tuh, tapi bisa jadi murah pada saat dia mengikuti pameran itu tidak dengan biaya sendiri. Dalam hal ini asosiasi mereka patungan mengadakan pameran sambil berdagang, nah itu biayanya jadi lebih murah daripada solo exhibition ya. Direct mail juga menjadi salah satu lini bawah. Dia mengirim brosur melalui email. Kalau sekarang mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, sehingga mereka terkonek dengan produk atau jasa yang ditawarkan menggunakan aplikasi tertentu. Point of purchase kalau saudara bisa melihat menemukan ini di tempat mal-mal atau serba, di situ ada rak pajangan yang unik-unik, itulah bentuk point of purchase. Ya, dari keunikan display itu banyak orang tertarik menghampirinya, melihat apa yang ada di dalam point of purchase tadi. Maksudnya display yang sangat menarik,
di Toserba sehingga mereka juga tertarik untuk datang dan harapannya juga membeli ya di tempat kita menawarkan atau menempatkan produk kita agar supaya bisa dibeli oleh konsumen atau target market kita. Merchandising skema merchandising ini semacam ya sengaja memang dibikin semacam beli 10 dapat bonus 1 itu semacam skim ya. Kita didesain pembelian tertentu mendapatkan bonus, mendapatkan potongan atau mendapatkan barang. Nah, itu semacam itu merchandising skim. Kalender ini juga salah satu media lini bawah karena memang sangat banyak manfaatnya, bisa dilihat setiap saat oleh konsumen atau target market kita sehingga mereka terbiasa dengan produk atau brand yang kita miliki sehingga kita bisa memberikan kalender sebagai aktivitas komunikasi pemasaran ya. Oke, berikut beberapa media advantage and disadvantage-nya ya. Lebih keuntungan dan kerugiannya. Kalau televisi mungkin akan saya jelaskan beberapa aja. Keuntungannya jangkauannya tinggi ya karena disiarkan secara luas ya, nasional bahkan internasional. Disadvantage greater clutter, terlalu banyak terlalu banyak iklan juga, banyak orang mengiklankan di televisi sehingga terjadi cukup kekacauan. Dalam hal ini orang akan bisa menimbulkan tidak mengetahui saking banyaknya iklan yang ada, mana iklan yang akan diperhatikan. Greater clutter. Kacau, lebih tinggi ya. Dan channel surfing during komersial. Nah ini karena saking clutternya, saking kacaunya, saking banyak iklan, dibombardir oleh iklan. Orang-orang penonton televisi itu seringkali dia surfing, pindah channel selama ada commercial break atau iklan yang ditayangkan. Nah, itu juga menjadi disadvantage karena orang pada sama-sama mengiklankan dan orang sudah sebagai target market itu semakin smart. Jika mereka tidak butuh sesuatu, mereka akan melarikan diri, lari dari iklan tersebut ya dengan surfing ya. Ganti program. Short amount of copy, iklan, kopi ini isi iklannya, pesan yang disampaikan sangat pendek ya, dan high cost pastinya ya. Biayanya tinggi kalau kita iklankan ke televisi. Per sekian detik bisa ratusan juta ya. Oke. Advantage, kita lanjutkan. Kualitas dari televisi karena audiovisual pastinya lebih menarik ya dibandingkan hanya visual gambar aja atau audio aja di radio ya. Oke, low cost per contact advantage-nya ya, kembali lagi keuntungannya jatuhnya per kontak orangnya itu lebih murah jika kita datangi satu persatu kan begitu ya. Low cost per contact-nya ya. Ya, di sini semua media pasti ada keuntungan dan kerugian ya, kelebihan dan kekurangan ya, lebih tepatnya. Radio memiliki kelebihan recall promote ya. Jadi bisa diputar ulang ya, advantage-nya diputar ulang. Narrow target market lebih kepada sasarannya, target market yang sesuai, radio anak muda, radio kalangan profesional, nah itu semacam target market yang lebih spesifik ya. Menambahkan musik can match station program. Oke, jadi kalau programnya adlib namanya ya, yang dibacakan di dalam radio itu juga jika dalam bentuk
apa ya, jingle atau semacam slogan yang ada musiknya itu juga mendukung program dari stasiun radionya. Ya. Potensi segmentasinya cukup besar, fleksibilitas in making new ads, lebih fleksibel ya kita membuat iklan di dalam radio tersebut ya, karena mungkin lebih murah dibandingkan televisi ya. Kesempatan kreativitas dengan musik atau suara-suara yang lain ya. Kekurangannya short exposure time, jadi waktu exposure-nya pendek sekali ya, lebih pendek ya. Karena lebih pendek juga menimbulkan orang yang mendengarkan radio itu juga ada yang atensinya rendah terhadap iklan tersebut, mengganggu. Tujuan mereka mendengarkan radio itu sebenarnya kan mendengarkan musik. Jika ada iklan ya pastinya mereka terganggu ya, mereka low attention, atensinya rendah sekali. Target duplication when several station use the same format. Oke. Jika kita mengiklankan kepada dua program radio yang bersamaan, bisa jadi targetnya suka di dua program tersebut, ya, sehingga duplikasi ya dan overload. Oke. Outdoor, luar ruangan, keuntungannya kita bisa memilih tempat geografis area yang memang target market kita berada. Kita bisa pasang outdoor di sana ya. Accessible for local ads, untuk iklan lokal sangat baik ya untuk outdoor ini. Low cost per impression ya, biaya rendah untuk tayangnya ya, per tayang. Kalau televisi pertayangnya kan mahal nih, kalau outdoor kan ini bertayang terus nih ya. Sehingga biayanya murah ya. Sekarang ada inovasi namanya Videotron ya, yang tadinya outdoor itu hanya gambar visual, ya memang kurang menarik, berbeda dengan yang bergerak ya, gambar yang bergerak ya, Videotron, nah, itu lebih menarik. Low cost per impression. Broad reach, rangkauannya juga jangkauan yang sangat luas juga karena banyak kemungkinan besar dilalui oleh lalu lintas yang banyak orang melintasi jalan tersebut ya. Dan kekurangannya short exposure time, juga waktu exposure-nya juga pendek ya, orang bisa melihat hanya sebentar aja lewat karena tujuannya banyak yang pasti, cuman itu kan kekurangannya ya. Brief message, pesannya sangat pendek, sangat singkat sehingga tidak bisa menjelaskan lebih banyak ya dibandingkan ya di radio mungkin bisa lumayan lebih banyak. Little segmentation program segmentasinya juga kecil ya, tidak tersegmen siapa pasarnya, dia massal aja, siapapun bisa melihat ya. Cluster travel routes, ini rute travel yang sangat kacau, orang yang sebenarnya juga banyak memasang outdoor di sana ya, orang juga akhirnya juga tidak begitu memperhatikan, dan sebaliknya juga ini berdampak terhadap permasalahan. Ada pernah kasus terjadi kecelakaan ya karena gambar iklan yang sangat menarik yang pada saat itu kalau nggak salah iklan salah satu kosmetik ya, ada gambar perempuan bintang film terkenal pada saat itu sangat menarik perhatian pengguna jalan, dan akhirnya mereka tidak konsentrasi pada jalan, terjadilah kecelakaan. Itu juga menjadi permasalahan. Padahal itu sengaja dibuat agar supaya tertarik ya. Ini side effect dari outdoor ya, tapi lebih kepada
Kalau kita lihatnya dari posisi pengiklan, kalau menarik itu berhasil berarti. Kalau sampai terjadi hal itu, ya itu memang dampak sampingnya, efek samping ya. Oke, kita akan teruskan. Internet nih, kelebihannya creative possibility. Kita memiliki kemungkinan apa ya, peluang untuk kreatif di sana, membuat apapun di internet. Short lead time to send advertising. Lead time-nya to send advertising ini lebih ke internet yang website ya. Lead time-nya untuk mengirim iklan terserah kita karena kita pemiliknya. Simplicity of segmentation. Oke. Pastinya orang yang akan berkunjung ke website kita adalah orang yang memang menyukai produk kita, segmented kita. High audience interest on each website. Jadi audiensnya sangat tertarik setiap website yang dia kunjungi, pasti dia pasti tertarik. Easier to measure respond directly. Kalau memang ada alat webometrik penghitung pengunjung, ini sangat mudah untuk mengukur pengunjung ya yang hadir, mungkin dikasih semacam like on or dislike ya, tombol suka atau tidak suka dengan penampilan internetnya. Disadvantage, kerugiannya clutter on site. Nah, ini kadang-kadang terjadi kekacauan di setiap situs ya, karena memang banyak perusahaan sekarang punya site, punya website masing-masing. Difficult procedure to place at itu ya mungkin dulu ya yang by time. Nah, sekarang tidak sih kayaknya. Only for computer owner, harapannya dulu ini menjadi keterbatasan ya, jadi keterbatasan hanya untuk orang-orang yang punya komputer, tapi sekarang kan tidak ya, bisa pakai mobile phone, hampir semua orang punya mobile phone ya, tidak hanya terbatas sama komputer. Short lifespan, masa hidup dari iklan yang ada di situ sangat kecil sekali, orang akan berkunjung setelah itu keluar gitu ya jika mereka tidak butuh. Berbeda dengan semacam ya sosial media, mereka akan tergabung di dalam sana, komunitasnya dan selalu terinformasikan oleh program atau produk jasa-jasa baru yang ditawarkan oleh pemilik Instagram atau sosial media yang dikelola. Magazine, oke, ini high market segmentation, segmentasi yang sangat tinggi cukup, karena tadi targeted audience interest by magazine, anak muda, ada khusus. Disadvantage-nya, declining readership some magazine. Pembacanya sekarang sudah banyak yang sedikit pindah ke mobile phone ya. High level of clutter, long lead time to add so little flexibility, high cost biayanya cukup mahal dibandingkan koran, newspaper ya pastinya. Oke, sekarang koran, kelebihannya bagus nih untuk local advertising ya, diprioritaskan menggunakan koran, fleksibilitasnya tinggi, kredibilitasnya juga tinggi juga, sebuah koran, strong audience interest. Ya, audiennya sangat kuat, pembaca biasanya mereka tidak pindah-pindah nih newspaper ya. Orang yang suka berita kriminal dulu apa ya, Mimo kalau nggak salah ya, berita nasional, Kompas dan yang lain-lain. Oke, kita bisa menggunakan kupon and special response feature. Ada program promosi yang bisa kita masukkan di dalam iklan di newspaper ya. Oke. Poor quality reproduction untuk yang kekurangannya ya. Warnanya kurang baik, kualitas kertasnya kurang baik pastinya dibandingkan magazine. Oke, saya kira itu. Alternatif media, leaflet, brosur, carry home bags, tas,
add-on t-shirt or cap di topi, add-on movie trailer, Saffron Towel Hotel. Ini kalau kita bicara Saffron Towel, di hotel ada towel, apa itu handuk, add by Fred, dulu fit, dulu in-house advertising. Oke, kita masuk ke strategi kopi iklan. Ya, yang kedua, apa sih kopi iklan? Kopi itu adalah isi iklan, ya, bukan kopi, fotokopi bukan. Kopi adalah isi iklan. Fungsinya menjelaskan manfaat produk dan memberi alasan kepada pembaca mengapa harus membeli produk tersebut. Ya, sehingga kopi harus menarik, spesifik, mudah dimengerti, singkat, bisa dipercaya sesuai dengan keinginan pembaca dan persuasif. Persuasif ini bisa memotivasi orang untuk melakukan pembelian. Pengiklan dituntut harus kreatif dalam menemukan gaya, bunyi, kata-kata, format pesan. Dalam kopi iklan itu semua hal ini ada di dalamnya. Bagaimana kita menyampaikan pesan isi iklan secara utuh. Gaya penyampaian yang tadi saya sebutkan beberapa memanfaatkan beberapa hal tersebut. Ini beberapa hal sebagai berikut. Cuplikan kehidupan individu. Ini iklan biasanya menggunakan beberapa cuplikan kehidupan individu tertentu, ya. Ada pesan atau daya tarik moral, emosional di dalam penyampaian kenapa dia mengambil cuplikan kehidupan individu atau kehidupan tertentu. Gaya hidup individu, fantasi tentang produk, suasana hati. Ini juga ditambahkan musik. Kalau suasana hati, kita ingin menyampaikan sesuatu yang riang, musiknya riang. Suasana hati yang sedih, melo dan sebagainya, musiknya kurang kita sesuaikan. Ya, ini citra sekitar produk. Simbol kepribadian untuk menciptakan karakter, ya, simbol kepribadian karakter bisa kita gunakan dalam gaya penyampaian atau penyampaian isi iklan tadi. Memamerkan keahlian perusahaan dalam menghasilkan produk. Dalam iklan tersebut bisa menunjukkan keahlian dari pemilik produk, ya, atau jasa. Dia punya keahlian perusahaan unggul di bidang teknologi tertentu mungkin, ya. Bukti ilmiah keunggulan produk biasanya menggunakan orang-orang ahli, ya, ahli atau endorse. Dan bukti kesaksian dari orang-orang terkenal, ya, selebritis. Orang terkenal itu banyak, ada selebritis itu artis bisa, orang terkenal yang lain juga bisa, ya, ini tergantung. Seperti bukti ilmiah keunggulan produk itu dari hasil riset, pastinya yang bisa menyampaikan orang-orang yang memang dipercaya memiliki kompetensi dalam bidang yang disampaikan. Dalam hal ini mungkin kalau produk yang terkait kesehatan, ya mungkin dokter dan sebagainya. Oke, perancang pesan ada 3 tipe daya tarik yang biasa digunakan agar supaya konsumen target audiens tertarik memperhatikan pesan. Ini tipe daya tarik yang pertama yaitu rasional, ya. Menyampaikan hal-hal yang secara kognitif penting, ya, dibutuhkan oleh audiens, ya. Kalau yang moral mungkin ada sisi-sisi emosional, ini hampir sama dengan moral. Moral dalam hal ini dia menyentuh ranah afektif kita, ya, mungkin kepedulian kita terhadap kekurangan air, kepedulian kita terhadap bencana. Nah, ini mungkin di dalam pesan itu juga bisa kita gunakan secara moral seperti apa, tanggung jawab, kredibilitas. Dan yang terakhir secara emosional, ya, emosional ini daya tarik emosional mungkin di dalamnya juga salah satunya selain kalau yang tadi moral lebih kepedulian kita secara sosial, tapi kalau yang emosional mungkin lebih kepada suasana hati kita, ya. Iklan dengan daya tarik emosional ini biasanya menggunakan unsur humor di dalamnya, ya, sehingga mereka akan tertarik, suka, menikmati
pesan yang disampaikan oleh pengiklan. Oke. Dan terkait struktur pesan, merancang pesan yang ingin disampaikan, ada metode satu sisi atau dua sisi. Kita memilih satu sisi itu biasanya kita menunjukkan nilai positif atau kebaikan dari produk kita, ya. Tapi kalau dua sisi, kita juga menjelaskan posisi kekurangan dari produk atau jasa kita, ya, dua sisi. Kalau metode perbandingan, biasanya kita merancang pesan dengan membandingkan dengan produk pesaing, ya. Mungkin kita membandingkan dari konten produk kita dibandingkan konten produk pesaing, ya mungkin agak-agak samar-samar gitu, tidak boleh dengan identik dengan jelas pesaingnya merek ini atau brand ini. Tapi intinya membandingkan pesan itu dengan produk kita, kualitas atau dari intinya kita membandingkan kualitas produk kita dengan produk pesaing, ya. Ya, kita ingin menonjolkan atribut-atribut apa yang lebih di produk kita. Kita menunjukkan pesan dalam metode perbandingan. Oke, baiklah, saya kira itu dari saya untuk strategi promosi yang kedua. Semoga bermanfaat dan tetap sehat. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.